Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Afiandi, NPM 06.2018.1.06943. Di sini saya akan menjelaskan tentang how to design your web app. Sebelum kita masuk ke ininya, apa sih web design itu? Nah, di sini saya telah membuat pengertian apa itu web design. Web design adalah perencanaan dan perancangan suatu web, baik dari segi tampilan maupun fungsinya agar terlihat lebih baik dan mudah dipahami oleh user. Nah, kemudian kita akan masuk ke intinya bagaimana kita membuat suatu web yang baik. Yang pertama kita pasti memiliki sebuah tantangan. Nah, kita itu harus memahami tantangan apa saja yang kita dapatkan saat mendesain suatu web. Nah, pertama kita harus paham tentang UI dan UX, user interface dan user experience. Kemudian kita juga harus paham, kita harus juga tahu apa itu CSS dan JavaScript. Dan tentu saja kita juga harus paham tentang bahasa pemrograman web. Nah, kemudian ada opportunity yaitu kesempatan. Nah, kesempatan ini yang pertama yaitu adalah kita memiliki sebuah desain yang berbeda. Kita akan memiliki kesempatan yang tinggi jika kita memiliki desain berbeda dari web yang lain. Kenapa? Karena jika kita memiliki sebuah desain yang baik, maka user mungkin akan lebih tertarik ke web kita karena memiliki desain yang berbeda dan juga lebih baik. Kemudian kita juga harus mampu memahami CSS atau JavaScript. Nah, apa sih gunanya CSS dan JavaScript? Nah, gunanya yaitu adalah untuk membuat suatu tampilan dari web itu menjadi lebih baik dan mampu dipahami oleh user. Nah, maka dari itu kita harus memiliki sebuah pemahaman yang baik tentang CSS dan juga JavaScript. Kemudian kita harus juga memiliki tim yang solid. Jika kita memiliki sebuah tim yang solid, maka kita juga memiliki kesempatan akan membuat suatu web yang baik bagi user. Dan juga jika kita memiliki sebuah tim yang baik, maka bug yang dihasilkan juga sedikit, sehingga itu akan membuat seorang user tidak terganggu dan akan memperoleh sebuah pengalaman yang baik dalam web Anda itu. Kemudian kita juga memiliki kesempatan jika kita memiliki suatu leader yang baik, sehingga jika kita memiliki leader yang baik, maka kesempatan yang didapatkan untuk membuat web design itu akan jadi lebih baik. Leader di sini berfungsi untuk memberikan job desk masing-masing di timnya. Maka dari itu, jika kita memiliki leader yang baik, maka itu akan menghasilkan suatu web yang baik juga. Nah, kemudian ada risk. Risk ini yaitu adalah risiko. Risiko yang pertama itu jika kita bekerja sendiri. Nah, jika kita bekerja sendiri, mungkin akan membuat suatu web desain tersebut akan banyak kekurangan. Seperti halnya kita memiliki bug yang banyak, tampilan kurang memuaskan bagi user, pengalaman yang dilalui user juga kurang baik, sehingga itu akan menjadi resiko bagi web kita. Kemudian tim yang kurang kompak. Jika tim kurang kompak, itu juga mempengaruhi. Sehingga jika kita memiliki tim yang kurang kompak dan banyak miskomunikasi, itu akan membuat suatu web design jadi buruk karena terjadinya miskom itu. Kemudian user tidak paham. Di sini user yang tidak paham itu maksudnya itu karena kita membuat user interface-nya itu terlalu sulit bagi user. Dan itu akan membuat experience dari tiap user itu akan buruk. Dan itu akan menjadi sebuah resiko web kita tidak akan dikunjungi lagi. Kemudian adalah
kurangnya pengalaman. Jika kita tidak memiliki sebuah pengalaman dalam membuat suatu desain web, maka kemungkinan terjadi banyaknya bug, masalah. Kemudian juga web yang kita hasilkan itu kurang baik. Kemudian ada juga kurangnya inovasi dan tidaknya kreatif dari seorang developer. Itu akan menjadi sebuah risiko. Karena jika kita kurangnya inovasi dan tidak kreatif, maka tampilan web yang kita hasilkan itu adalah monoton, hanya begitu-begitu saja. Kemudian untuk solusinya, yang pertama itu kita harus mencoba mendekatkan diri dengan tim agar lebih kompak, sehingga tidak akan terjadinya miskomunikasi, sehingga hasil web yang dihasilkan juga lebih baik. Nah, kemudian kita juga memiliki sebuah goals yang sama. Jadi tiap tim itu harus memiliki goals yang sama. Karena misal kita tiap lead memberikan job desk masing-masing, itu juga harus memiliki goals yang sama. Goals yang sama sesuai dengan apa yang diinginkan seorang leader tersebut. Kemudian kita harus menganalisa juga. Menganalisa juga termasuk dari solusi. Kita harus menganalisa dari awal hingga akhir apa saja yang diperlukan oleh user. Dan kita sebagai developer juga harus memahami seorang user. Sehingga user tidak akan merasa kecewa dengan web yang telah dia datangi atau kunjungi. Dan user dan experience yang telah user dapatkan juga sangat baik juga. Kemudian kita juga meminta saran ke calon user. Kita bisa meminta saran apa saja bagaimana tampilannya sesuai dengan tiap user. Nah, jika kita memiliki saran dari calon user, kesempatan itu juga menjadi sebuah solusi dan kesempatan juga agar web yang kita hasilkan juga baik. Sehingga jika kita memiliki respon positif dari seorang user, mungkin seorang user lain juga pun mengikutinya. Kemudian juga kita juga harus tetap melatih inovasi dan juga kreatif, sehingga desain yang kita tampilkan itu juga tidak monoton. Sehingga user interface dari tiap user itu juga akan baik. Pengalaman yang didapatkan seorang user juga baik juga, sehingga web yang kita dapatkan tidak monoton. Kemudian kita juga harus, solusi yang terbaik yaitu adalah kita harus tetap belajar. Nah, jika kita dengan tetap belajar, maka hasil yang kita berikan dalam web tersebut juga akan lebih baik. Nah, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.